Halo rekan-rekan petani hidroponik dimanapun Anda berada. Salam kenal dari kami HCL Hidroponik Cilengsi, yang pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membagikan pengalaman kami terkait penyemaian benih dengan teknik prasemai. Yang dimaksud dengan teknik prasemai adalah dengan melakukan persemaian terlebih dahulu pada media lain sebelum dipindahkan ke media rock wool. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam teknik prasemai. Antara lain air, tisu, wadah, benih. Selain itu, kita juga membutuhkan plastik hitam untuk penutup benih selama beberapa hari ke depan sampai benihnya sprout atau sudah berkecambah. Oke, setelah bahan-bahan dan alat sudah disiapkan, kita akan mulai melakukan proses prasemai. Yang pertama harus dilakukan adalah letakkan tisu di dalam wadah. Lalu beri beberapa tetes air sampai tisunya basah merata. Cukup basah, tidak perlu sampai menggenang. Setelah itu, masukkan benih yang akan kita semai. Kita taburkan secara merata di atas permukaan tisu. Pastikan airnya tidak menggenang, cukup basah saja. Setelah benihnya kita taburkan merata di atas tisu, segera kita tutup dengan plastik hitam. Jadi wadahnya kita masukkan ke plastik hitam, lalu kita simpan di tempat yang teduh selama beberapa hari sampai benihnya berkecambah. Dari pengalaman kami, benih akan berkecambah pada hari kedua atau ketiga. Setelah itu, baru kita persiapkan rock wool sebagai media tanam. Rock wool bisa menggunakan rock wool lokal ataupun rock wool impor. Kedua-duanya bisa digunakan dan kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan dan kekurangan rock wool lokal ataupun rock wool impor akan saya perbandingkan pada video berikutnya. Oke, ini adalah benih yang sudah saya simpan dan saya tutup dengan plastik hitam selama 3 hari. Benihnya sudah mulai sprout dan ini adalah waktunya kami memindahkan benih tersebut ke rock wool. Persiapkan rock woolnya, potong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Saya di sini menggunakan ukuran sekitar 2 x 2 cm berbentuk kubus. Rock wool yang sudah dipersiapkan kita masukkan ke dalam air. Di sini saya masukkan ke dalam ember, lalu saya peras sekali atau 2 kali supaya rock woolnya benar-benar basah merata. Selanjutnya kita lubangi rock woolnya. Kita lubangi di bagian yang berserat karena saya menggunakan rock wool lokal. Lalu benih yang sudah sprout tadi kita ambil menggunakan pinset dan kita masukkan ke dalam rock wool. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena si akar atau si kecambah itu tidak boleh patah. Karena kalau patah kemungkinannya gagal ya, dan pohonnya mungkin mati. Oleh karena itu harus sangat hati-hati sekali dalam memindahkan benihnya. Karena proses pemindahan benih ini sangat riskan, kami sarankan agar proses pemindahannya itu tidak terlalu lama di dalam plastik hitam. Maksudnya ketika sudah sprout, cepat-cepat dipindah ke rock wool. Kenapa? Karena semakin panjang cambahnya, semakin panjang tunasnya, dan semakin dia menancap ke tisu, itu akan sedikit merepotkan atau sulit untuk dipindahkan ke rock wool. Risiko patahnya terlalu tinggi. Oleh karena itu saya menyarankan cukup 2 hari atau 3 hari saja benihnya di dalam plastik hitam. Setelah itu cepat
cepat-cepat kita pindahkan ke rock wool. Setelah proses pemindahan selesai dan sudah kita rapikan di dalam wadah, segera kenalkan benih-benih tersebut dengan sinar matahari. Jangan sampai terlambat. Ini juga salah satu proses yang sangat krusial juga, sangat penting. Karena jika benih-benihnya kurang sinar matahari, terutama pada fase-fase persemaian seperti ini dapat mengakibatkan benih-benih kita menjadi etiolasi, atau bahasa gampangnya disebut dengan kutilang ya, kurus tinggi langsing. Dan ini adalah hal yang harus kita hindari karena akan menyebabkan tanaman kita kurus tinggi, jadi kurang cantik hasilnya. Setelah sekitar 5 hari di persemaian, atau sudah berdaun 4 atau sudah muncul daun sejati, itu sudah saatnya untuk dipindahkan ke instalasi dan diberi nutrisi. Beri nutrisi yang cukup dan tunggu sampai panen tiba. Demikian adalah proses prasemai. Tentunya prasemai ini memiliki keuntungan dan kekurangannya dibandingkan dengan teknik yang langsung kita semai ke dalam rock wool. Oh ya, pada kesempatan kali ini juga akan saya sampaikan mengenai kekurangan dan kelebihannya ya. Untuk kelebihan dari teknik prasemai, yang pertama adalah kita bisa memilih benih yang benar-benar sudah sprout untuk kita benihkan ke dalam rock wool. Kemudian kita juga bisa menghemat rock wool, dalam artian jika kita semai langsung dan kita ketahui bahwa selalu ada risiko benih yang tidak sprout, kadang kita merasa sayang juga ya, rock woolnya sudah dipakai, sudah disemai, tapi ternyata benihnya gagal. Nah, kondisi ini bisa Anda gunakan juga untuk mengatasi atau menyiasati hal tersebut. Jadi rock woolnya akan kita gunakan pas untuk benih-benih yang sudah sprout. Selain itu, metode prasemai ini sepertinya cocok untuk persemaian yang jumlahnya tidak banyak, misalkan hanya 100 atau maksimum 100 mungkin ya. Karena kalau Anda sudah punya lubang tanam yang sampai dengan 1000 atau mungkin lebih gitu ya, itu mungkin tidak efektif gitu, tidak efektif karena Anda harus memisahkan setiap benih-benihnya ke dalam rock wool satu persatu, dan ini menjadi ya tidak efisien secara waktu seperti itu. Dan saya rasa kelemahan terbesarnya adalah itu sih, tidak efisien untuk skala besar. Tapi kalau untuk skala kecil dan misalkan Anda yang sering menyemai tapi sering gagal gitu ya, menyemai lagi gagal lagi, menyemai lagi gagal lagi, mungkin bisa digunakan teknik ini. Siapa tahu menjadi teknik yang bisa berhasil. Saya rasa cukup sekian video dari saya mengenai teknik prasemai. Saya sudah sampaikan kekurangan kelebihannya. Silahkan Anda bisa coba, dan saya berharap semoga video ini bermanfaat. Saya yakin sekali video ini sangat banyak kekurangannya. Untuk itu silahkan Anda beri kritik, masukan, atau apapun yang sekiranya Anda ingin sampaikan kepada saya, dan semoga juga bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi dengan HCL Hidroponik Cilengsi. Salam hidroponik.